Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kali ini kita masih pada badan bangunan 3 dimensi ya. Nah, pada materi kali ini kita masuk ke pembuatan plat kanopi pada uh, di atas pintu jendela bagian luar ya. Di plat kanopi beton itu yang ini nih. Anda perhatikan, ini dia plat kanopi beton ya di atas jendela depan. Anda mungkin bertanya, kenapa di atas pintu depan ini tidak ada plat kanopi? Ya, mungkin Anda bertanya kenapa di atas pintu depan ini tidak ada kanopi? Karena pintu ini ada di bawah ada di teras ya. Pintu ini ada di teras sehingga bagian atasnya pastilah sudah tertutup oleh atap teras ya. Bagian atasnya sudah tertutup oleh atap teras sehingga tidak perlu lagi plat kanopi di sini. Nah, jadi plat kanopi itu hanya diletakkan di atas pintu ataupun jendela yang lost ya, yaitu yang tidak ada pintu dan yang tidak ada pintu di apa yang tidak ada atap di atasnya ya, yang tidak ada atap di atasnya. Jadi untuk pintu dan jendela yang tidak ada atap di atasnya sehingga memungkinkan dia kena hujan kalau tidak dikasih plat kanopi. Maka pintu dan jendela tersebut kita kasih plat kanopi seperti ini. Nah, Anda melihat ya, plat kanopi berada di atas lubang angin. Ini dia plat kanopi. Plat kanopi beton ya teman-teman ya. Nah, ini juga di jendela samping ini ada 2 plat kanopi beton ya, seperti itu. Masing-masing jendela punya 1 plat kanopi. Nah, ini juga ya, di belakang ada plat kanopi ya untuk masing-masing jendela. Jadi kita membuat plat kanopi untuk pintu dan jendela ya, yang di luar. Jadi plat kanopi itu untuk pintu dan jendela yang berada di samping ataupun di luar ya, ataupun di depan. Ini ada ya 1 jendela. Tapi untuk apa namanya, pintu utama ini tidak usah plat kanopi karena dia berada di bawah teras ya, di bawah atap teras, sehingga dia sudah terlindungi oleh atap teras. Oke teman-teman, jika ingin kita membuat plat kanopi, perhatikan ini adalah gambar kerja kita ya. Perhatikan, ini adalah gambar kerja kita. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya kondisi AutoCAD atau layar kita saat ini. View-nya, perhatikan pada view-nya, saat ini kita berada pada view SE isometrik ya. Saat ini kita berada pada view SE isometrik, seperti itu. Kemudian sumbu derajat kita ya, X, Y, Z-nya. Sumbu derajat X, Y, Z. Saat ini kita berada pada UCS normal atau world ya, yang gambar globe bola dunia. Dan visual style saat ini kita berada pada 2D wireframe. Nah, plat kanopi ya, plat kanopi kusen di atas pintu dan jendela samping ya. Anda perhatikan ini adalah gambar kerja kita. Jika visual style saya klik bola biru seperti ini, Anda perhatikan ya, kita telah memiliki jendela dan pintu tapi belum memiliki plat kanopi ya teman-teman ya. Harusnya di atas jendela ganda ini ada plat kanopi beton yang melindunginya dari hujan ya. Di samping ini ada plat kanopi beton yang melindungi kedua jendela samping ini dari hujan. Termasuk di belakang ini, perhatikan ya, di daerah belakang ini harusnya setiap pintu dan jendela ini di atasnya harus ada plat kanopi beton seperti itu ya, untuk melindunginya dari terpaan hujan ya, seperti itu. Nah, saya tekan escape ya, ini saya putar menggunakan orbit ya, saya putar menggunakan free orbit. Saya tekan escape pada keyboard untuk membatalkan orbit. Kemudian visual style saya kembali ke 2D wireframe ya. Visual style saya kembali ke 2D wireframe. Kemudian view saya kembalikan lagi ke view SE isometrik. Ya, view saya kembalikan lagi ke view SE isometrik. Oke teman-teman ya. Untuk membuat plat kanopi kita harus pergi ke tampak 2 dimensi ya. Anda perhatikan pada tampak 2 dimensi ini. Ini adalah tampak 2 dimensi, tampak depan. Plat kanopi itu yang di atas jendela itu yang kotak ini ya. Itu plat kanopi depan itu yang ini. Ya. Nah,
terus ada plat kanopi belakang 1, 2, 3 ya. Dan ada plat kanopi samping ya. Samping kanan ya, ada plat kanopi seperti ini 2. Sedangkan di samping kiri hanya ada lubang angin ya, dia tidak perlu plat kanopi. Ya, karena hujan tidak akan masuk ke dalamnya ya. Hujan tidak akan masuk ke dalam lubang tersebut karena terlalu tipis ya teman-teman ya. Jadi plat kanopi hanya untuk pintu dan jendela luar saja, kecuali pintu yang ada di bawah teras atau pintu utama ini tidak perlu plat kanopi ya, karena di atasnya ada atap teras yang melindungi. Oke teman-teman, untuk pembuatan plat kanopi kita start dari plat kanopi depan ya. Start dari plat kanopi depan. Perhatikan pada view ya, pada view saya kembali ke view view top ya. Saya kembali ke view top atau view 2D ya, 2 dimensi seperti itu. Nah, view saya kembali ke view top. Sekarang perhatikan ini tampak depan 2 dimensi ya. Nah, ini dia tampak depan 2 dimensi, perhatikan. Nah, ini dia plat plat kanopi pada di atas jendela ganda depan ya, yang kotak ini. Oke teman-teman. Jadi yang ini ya, plat kanopi di atas jendela depan ini. Untuk membuat plat kanopi mudah sekali teman-teman. Anda hanya perlu mengekstrud kotak yang sudah ada pada gambar 2 dimensi ini. Ya, pada gambar 2 dimensi ini kita telah membuat plat kanopi ya. Plat kanopi kotak ini sudah kita pelajari di pembahasan materi tampak ya 2 dimensi. Nah, selanjutnya kita tinggal mengekstrud saja ya kotak ini. Ya, dan kotak ini harus dalam bentuk objek solid ya, yaitu objek kotak dari rektang atau yang sejenisnya, yang penting dia solid atau menyatu ya, seperti itu. Anda bisa membuatnya dari draw. Perhatikan saya klik draw di atas ya, klik draw lalu rektang ya, klik rektang seperti ini, kemudian klik pojok ke kiri atas. Perhatikan pojok kiri atas lambang endpoint, dan klik di pojok kanan bawah lambang endpoint. Oke, itu dia hasilnya. Oke teman-teman ya. Nah, kemudian setelah Anda membuat kotak seperti ini, nah, Anda kembali ke view. Perhatikan pada view, Anda kembali ke view SE isometrik. Anda kembali ke view SE isometrik ya. Nah, kemudian pergi lagi ke tampak depan 2 dimensi tadi, yang mana kita telah membuat kotak untuk plat kanopi ini. Nah, plat kanopi ini kita ekstrud. Berapa nilai ekstrudnya? Nah, seperti yang sudah kita pelajari ya, bahwa jarak, nah perhatikan, ini nilai ekstrudnya. Jarak dari ujung plat kanopi, perhatikan ya. Jarak dari ujung plat kanopi ke dinding, ya, dari ujung plat kanopi ke dinding itu 40 cm, teman-teman ya. Ada yang 30, ada yang 40, dan maksimal itu 50 cm ya. Nah, kita buat saja 40 cm ya. 40 cm dari dinding ke ujung plat kanopi. Nah, itu ukuran kelebaran ya, kelebaran daripada plat kanopi. Ya, dari dinding ke ujung plat seperti itu. Nah, jadi kita ekstrud ya plat kanopi ini menggunakan ekstrud ya, pada tab modeling menggunakan ekstrud, pada tab modeling ya, pada tab modeling menggunakan ekstrud ya, pada tab modeling menggunakan ekstrud dengan ketinggian 40 cm atau nilai ekstrudnya 40 cm. Nah, extrude adalah untuk membuat objek solid 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi. Klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan di-extrude, lalu enter 1 kali. Nah, karena itu hanya 1 objek ya. Untuk plat kanopi depan itu kan hanya 1 objek. Setelah enter langsung tarik ke atas ya, karena 1 objek jadi langsung bisa ditarik ke atas. Masukkan nilai ketinggian yaitu 40 cm. Ya, 40 cm lalu enter 1 kali, selesai. Seperti itu ya. Nah, perhatikan teman-teman. Pada tab modeling saya klik icon extrude ya. Seperti itu, ini dia extrude ya. Perhatikan yang saya pencet lama ini extrude ya. Nah,
Ya tidak usah lama-lama, pencet pelan aja, sekali aja seperti itu cukup ya. Modeling, extrude. Nah, ya, kemudian sentuh, perhatikan yang menyala itu ya, kotak itu, sentuh dan klik kotak plat kanopi itu di gambar tampak depan 2 dimensi ini. Ya. Setelah itu enter 1 kali. Ya, enter 1 kali. Nah, tarik ke atas. Ya. Tarik ke atas, masukkan nilai 40 tadi ya, 40 ketebalan. Lebarnya ya, dari dinding ke ujung plat itu 40 cm. Setelah masukkan nilai, enter 1 kali. Selesai. Ya, ini dia hasilnya. Jadi kalau visual style, saya klik realistic visual style, seperti ini hasilnya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, teman-teman perhatikan ya. Sekarang saya akan meletakkan plat kanopi ini ke gambar 3 dimensi ya, di atas pintu, di atas jendela ganda depan ya. Satu hal yang teman-teman harus ketahui, perhatikan saya kembali ke tampak depan 2 dimensi. Satu hal yang teman-teman harus ketahui, titik tengah ya, titik tengah daripada plat kanopi ini, perhatikan garis yang saya klik, itu titik tengahnya ya. Itu sejajar dengan titik tengah yang ada pada lubang angin tengah ya. Jadi titik tengah atau lambang segitiga pada plat kanopi, perhatikan. Nah, itu lambang segitiga itu ya. Lambang segitiga itu pada plat kanopi ini ya, dia sejajar dengan lambang segitiga yang ada pada lubang angin tengah. Anda perhatikan garis bantu itu saya sengaja buat ya, untuk menunjukkan kalau mereka ini titik tengah daripada lubang angin tengah itu sejajar dengan titik tengah pada plat kanopi. Jadi acuannya tuh nanti titik tengah pada lubang angin tengah pada gambar 3 dimensi. Ya, acuannya adalah lubang angin tengah. Perhatikan, saya klik view visual style, realistic visual style. Titik tengahnya itu nanti untuk meletakkan plat kanopi itu adalah lubang angin tengah pada titik tengah lubang angin tengah. Seperti itu ya. Oke. Visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke teman-teman, ini plat kanopinya sudah di extrude ya. Selanjutnya perhatikan di atas ini adalah layar ya. Di atas ini adalah layar. Saya klik kanan panah layar seperti ini, muncul daftar layar seperti ini ya. Di sini ada tulisan plat kanopi. Jadi sudah kita siapkan ya, layar untuk plat kanopi sudah kita siapkan. Oke, saya klik dan atau saya blok ini plat kanopinya. Ya, plat kanopi saja ya, tidak ada objek lain yang terblok kecuali plat kanopi ini saja. Saya blok seperti ini plat kanopi yang sudah menjadi 3 dimensi ini ya. Kemudian saya klik kanan panah pada layar. Ya, pada layar ini saya klik kanan panah, muncul daftar layar seperti ini. Lalu saya klik layar plat kanopi. Nah, maka objek yang terblok ini sekarang dia masuk ke layar plat kanopi seperti itu ya. Tekan tombol escape pada keyboard untuk mengakhiri blok. Nah, oke teman-teman perhatikan ini plat kanopinya sudah kalau saya dia sudah masuk ke layar plat kanopi ya. Yang pertama, dan dia sudah di extrude. Kedua, kita akan meletakkannya ke gambar ke tampak depan ini ya. Ke tampak depan 3 dimensi di atas jendela ganda ini. Nah, untuk meletakkannya kita harus memutar dulu ya. Ini platnya kan berdiri ya. Kita harus tidurkan. Jadi platnya ini berdiri, kita harus tidurkan. Ya, menggunakan modify rotate ya. Kita menidurkannya menggunakan modify rotate. Tapi sebelum kita tidurkan, karena kita akan memutar dia turun ya, tidur, dari berdiri menjadi tidur seperti itu. Maka sumbu Z, perhatikan sumbu Z ini harus sejajar dengan garis horizontal ya, yaitu garis dari sini ke sini. Ya, sumbu Z harus sejajar dengan garis dari sini ke sini. Seperti itu. Ya. Nah, untuk merubah sumbu Z kita menggunakan UCS Z axis vector ya. Nah, untuk merubah sumbu Z kita menggunakan UCS Z axis vector. Jadi sumbu Z-nya ini yang kita rubah ya. Oke.
Nah, teman-teman, untuk merubah sumbu Z, orto wajib hidup ya. Untuk merubah sumbu Z, orto wajib hidup. Jangan lupa ya. Nyalakan dulu ortonya. Kemudian pada UCS ya, pada UCS Anda klik Z axis vector. Ya. Pada UCS Anda klik Z axis vector seperti ini. Kemudian Anda klik, perhatikan di ruang kosong ya, di ruang kosong di atas. Ya, tarik seperti ini. Perhatikan sejajar ya dengan garis horizontal pada plat kanopi ya, sejajar ya. Anda klik di sini. Nah, maka sumbu Z sejajar dengan garis ini ya, garis horizontal pada plat kanopi yang panjang ini. Dari sini ke sini. Ya. Setelah itu baru Anda lakukan pemutaran objek ini ya. Anda lakukan pemutaran menggunakan rotate pada tab modify. Ya, rotate ini dia. Nah, klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian pada tab modify klik icon rotate ya, atau RO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan, klik pada posisi yang diinginkan. Nah, teman-teman, ini memutar tegak lurus ya, jadi ortonya wajib hidup ya. Memutar seperti ini, orto wajib hidup ya. Oke. Saya tegaskan, ortonya wajib hidup ya. Ortonya tetap hidup dan harus hidup ya, untuk memutar plat kanopi ini menjadi tidur ya. Seperti itu. Langkah pertama, blok kotak plat kanopi ini 3 dimensi ini ya. Oke, perhatikan sumbu Z sudah benar arahnya ya. Nah, oke, kemudian kita blok objek yang akan kita rotate. Ingat ortonya hidup ya, seperti itu. Setelah itu, setelah objek diblok, klik modify di atas. Ya, klik modify di atas. Klik rotate. Ini dia rotate ya, Anda klik rotate. Nah, seperti itu. Lalu Anda klik di pojok sini, perhatikan pojok bawah sini ya. Nah, seperti itu. Lalu Anda tarik ke atas seperti ini. Lalu Anda klik di atas. Nah, maka sekarang plat kanopinya tidur. Anda perhatikan pada visual style, saya klik realistic visual style ya. Perhatikan, dari berdiri menjadi tidur seperti itu. Visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, jika sudah melakukan rotate, ya sumbunya kita kembalikan lagi normal. Ya, sumbunya kita kembalikan normal. Pada UCS Anda klik UCS World ya. UCS World. Nah, seperti itu. Saya ulangi teman-teman ya, saya ulangi. Perhatikan, saya klik undo di atas. Nah, perhatikan, saya klik undo, saya berdirikan lagi ya. Mungkin terlalu cepat, saya ulangi lagi. Perhatikan, langkah pertama nyalakan orto ya, ortonya sudah menyala. Oke, kemudian UCS, Anda klik Z axis vector ya. Nah, kemudian Anda klik di sini, tarik ke sini, dan Anda klik di sini. Jadi dia sejajar ya dengan garis horizontal pada plat kanopi ini, sumbu Z-nya ya. Setelah itu baru Anda putar objek ini. Anda bisa ngambil dari sudut di bawah, bisa juga ngambil dari sudut di atas, tidak apa-apa ya. Bebas seperti itu. Anda blok dulu objeknya ya yang akan di-rotate. Kemudian klik modify di atas. Setelah blok objek klik modify, kemudian klik rotate ya. Ini dia rotate. Kemudian contohnya saya klik pojok atas. Nah, lalu putar ke atas seperti ini atau ke bawah boleh ya. Ke bawah boleh, ke atas boleh ya. Terserah, bebas ya. Anda klik ke atas contohnya seperti itu, maka dia seperti itu. Nah ya, jadi kalau klik di pojok atas sama pojok bawah, tempat perputarannya berbeda ya. Yang tadi nempel sama gambar 2 dimensi, ya bukan nempel, cuman apa namanya ada di atasnya begitu. Nah kalau ini malah dia lebih tinggi lagi ya, seperti itu. Tidak masalah teman-teman, sama saja ya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan pemutaran, sumbu Z kita kembalikan normal ya. Sumbu Z kita kembalikan normal. Anda klik UCS World ya, yang gambar globe bola dunia untuk menormalkan sumbu. Nah, sumbunya sudah normal ya. Sumbunya sudah normal. Selanjutnya kita akan memindahkan kotak ini ya, kotak plat kanopi yang sudah tidur ini ke tampak depan ini ya, yaitu di atasnya jendela. Nah, perhatikan teman-teman, visual style saya klik bola biru, realistic visual style ya. Anda perhatikan di atas lubang angin ini ya, di atas jendela ganda ini kan ada 3 lubang angin ya. Ini adalah jendela ganda tampak depan ya.
Ada 3 lubang angin, 1, 2, 3. Acuan kita adalah dinding ya atau lubang ya, lubang pada lubang angin tengah ya. Tengah-tengahnya lubang pada lubang angin tengah. Cuman yang warna biru itu kita matikan dulu ya. Bingkai lubang anginnya ini kita matikan dulu ya. Visual Style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Jadi lubangannya ini supaya tidak mengganggu karena kebanyakan garis ya yang warna biru itu, kita matikan dulu ya teman-teman ya. Jadi perhatikan ini layar di atas ini layar ya. Saya klik anak panahnya, muncul daftar layar seperti ini. Nah di sini ada layar lubang angin ya, layar lubang angin. Saya matikan lampunya. Saya klik lampunya maka lampunya mati ya. Lalu saya klik 1 kali di layar. Nah seperti itu. Jadi sementara waktu lubang angin itu bingkainya dihilangkan dulu ya, bingkai lubang anginnya atau benangannya ya. Visual Style saya klik Realistic Visual Style. Nah, perhatikan acuan kita adalah titik tengah, garis tengah ya daripada lubang angin dinding ini ya. Lubang angin dinding garis tengahnya ya pada lubang angin tengah bagian atas ini. Anda bisa memperhatikan ya. Seperti ini. Visual Style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Jadi yang ini nih ya, Anda perhatikan yang ini ya. Garis ini adalah garis atas horizontal lubang angin tengah. Nah itu acuannya ya, kita ambil as point di situ atau titik tengah ya, lambang segitiga midpoint. Oke, ini dia tadi plat kanopinya ya. Nah plat kanopinya kita ngambil plat kanopi ini dari, perhatikan plat kanopi saya ambil dari bagian garis belakang ini yang bagian bawah ini. Garis belakang bagian bawah itu yang ini. Saya ambil dari as point atau midpoint lambang segitiga. Jadi kita move ya teman-teman ya, modify move ya. Modify move. Kita pindahkan dengan menggunakan move plat kanopi ini. Paham ya teman-teman ya? Klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Oke, Anda tidak perlu menyalakan ortho ya. Ortonya dimatikan saja. Untuk move cara ini kita matikan ortho juga ortonya masih hidup. Kemudian kita klik atau kita blok plat kanopi ini. 3 dimensi ini ya. Kemudian klik modify di atas. Ya, klik modify di atas, kemudian klik move. Ini dia move. Anda klik move. Kemudian sentuh garis belakang ini. Garis belakang ini ya, perhatikan. Yang bawah, bukan yang atas. Ya, bukan yang atas. Kalau ini yang atas. Yang bawah itu yang ini ya. Nah, yang bawah Anda sentuh. Cari lambang segitiga midpoint. Nah, itu dia. Itu berarti di tengah-tengah ya. Nah, pada garis bagian belakang, bagian bawah itu. Anda klik di situ. Nah, kemudian geser ke tampak depan 3 dimensi ini. Ya. Perhatikan. Nah, ini dia plat kanopi plat lubang angin ya, lubang angin tengah. Yang ini Anda sentuh pada garis bagian atas. Sentuh dan Anda cari lambang segitiga. Nah, itu dia. Ya, Anda klik di situ. Nah, maka dia sudah ada di situ ya. Jadi garis yang atas pada lubang angin ini ya, pada lubang angin tengah garis atas bagian depan ya, seperti itu. Itu pada lubang angin ya. Kemudian Visual Style saya klik Realistic Visual Style, seperti itu hasilnya teman-teman ya. Nah, perhatikan jika saya klik orbit, saya putar di orbit ya. Nah, dia sudah pas, dia pas di tengah-tengah seperti itu. Nah, cuman ini terlalu mepet ya dengan lubang angin. Dia harusnya naik ke atas 10 cm. Dia harusnya naik ke atas 10 cm ya. Ini mepet di atas lubang angin ya. Nah, jadi kita naikkan dia. Nah, saya batalkan dulu orbitnya ya, tekan tombol escape untuk membatalkan orbit. Kemudian Visual Style saya kembali ke 2D wireframe. Nah, ini karena sudah diputar-putar maka tampaknya seperti ini. Saya kembali lagi ke view SE isometric. Saya kembali ke view SE isometric. Nah, teman-teman perhatikan. Nah, coba saya matikan layar 0 dulu ya. Layar 2 dimensinya saya matikan dulu. Perhatikan layar ini saya klik ya, anak panahnya. Ini layar 0. Layar 0 saya matikan lampunya. Oke.
saya klik satu kali di layar. Maka sementara waktu layar nolnya hilang dulu ya. Nah, jadi perhatikan ya, perhatikan jika saya ulangi, jika saya ulangi ya, saya ulangi, anggaplah plat kanopi ini masih ada di bawah. Perhatikan pada lubang angin ini ya. Visual style, saya klik realistic visual style. Garis yang ini ya teman-teman ya, pada lubang angin tengah ini, garis yang atas bagian depan ini, yang horizontal ini, pada segitiganya atau pertengahannya ya, lubang angin tengah ya, garis yang ini, paham ya? Nah, itu yang poin kedua atau poin tujuan ya. Sedangkan poin asal itu garis bawah ya, garis bawah itu yang ini nih. Anda bisa melihat kan ada garis putih kecil itu. Nah, itu garis samar-samar itu ya. Itu adalah garis bagian bawah. Bukan yang di atas ini, bukan. Tapi yang di bawah ini. Ya, itu pada plat kanopi. Ya, visual style saya kembali ke 2D wireframe. Jadi blok dulu plat kanopinya. Kemudian klik modify. Ya, kemudian klik move. Kemudian perhatikan pada garis bawah bagian belakang. Ya, Anda sentuh. Cari lambang segitiga, baru Anda klik. Nah, seperti itu ya. Kemudian pergi ke lubang angin ini, ya, lubang angin jendela depan. Perhatikan garis depan bagian atas, ya, depan bagian atas itu yang ini. Pada lubang angin tengah Anda sentuh, cari lambang segitiga. Nah, itu dia midpoint ya, Anda klik di situ. Nah, itu caranya ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan menaikkan ke atas. Bagaimana cara menaikkan ke atas? Nah, ini view, perhatikan pada view, Anda pergi ke view front ya. View, Anda pergi ke view front. Tampak depan ya, view front tampak depan seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Penampakan dari depan Anda bisa melihat, coba visual style, saya klik realistic visual style ya. Jadi lubang angin itu plat kanopinya masih nempel ya dengan lubang angin. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi plat kanopinya masih nempel dengan lubang angin bagian atas. Jadi plat kanopi ini kita naikkan lagi ke atas ya. Menggunakan move. Sama ya pada tab modify. Tapi move dengan ukuran ya teman-teman ya. Nah, move dengan ukuran ya atau jarak, ini dia. Klik atau blok objek yang akan di move. Kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, arahkan ke tujuan move, yaitu ke atas. Masukkan nilai ukuran, contohnya 10 cm ya, jarak dari lubang angin. Kemudian enter satu kali. Pastikan ortonya aktif ya. Ini ortonya wajib hidup nih ya. Move seperti ini ortonya wajib hidup ya. Move seperti ini ortonya wajib hidup. Kemudian klik atau blok ya, sentuh dan klik saja plat lubang angin ini 3 dimensi ini ya. Nah, kita berada pada view front ya. View kita blok dulu ya, plat kanopinya sudah. Kemudian klik modify di atas ya, klik modify di atas, klik move. Nah, seperti itu. Kemudian Anda klik di ruang kosong di samping ya, jangan Anda klik objeknya, klik di ruang kosong di samping, tarik ke atas, masukkan nilai 10, enter satu kali, selesai. Maka dia telah berada di atas daripada lubang angin. Saya ulangi ya, klik undo. Nah, perhatikan view, awalnya saya berada pada view SE isometrik seperti ini ya. Nah, kemudian saya pergi ke view front ya, tampak depan, view front ya, view front. Oke, kemudian saya besarkan tampak depan. Anda bisa melihat plat kanopinya itu ada nempel di atas lubang angin 3 ini. Dan 3 di bawahnya adalah lubang angin ya. Nah, sentuh dan klik ya garis daripada plat kanopi itu. Kemudian klik move, klik modify ya, setelah objek plat kanopinya terblok, klik modify, klik move ya, klik move. Nah, seperti itu. Kemudian klik di ruang kosong di bawah, tarik ke atas. Nah, ini kalau masih miring begini tidak boleh nih, ortonya harus hidup ya. Ortonya harus diklik, dihidupkan. Nah, supaya tegak lurus ya. Supaya tegak lurus, ortonya wajib hidup. Tarik ke atas ya. Masukkan nilai 10, enter satu kali. Paham ya? Diulangi lagi ya.
Perhatikan ortonya wajib hidup ya, ortonya wajib hidup. Sentuh dan klik garis plat ya. Kemudian klik modify, klik move, klik di ruang kosong di bawah, tarik ke atas, masukkan nilai 10, enter. Selesai. Jadi ortonya wajib hidup ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita pergi ke view SA isometric. View, kembali ke SA isometric seperti itu. Terus kita hidupkan lagi ya layar bingkai daripada atau benangan plat lubang angin ya. Perhatikan pada layar saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Nah ini lubang angin, layar lubang angin ya, lubang angin ini. Saya nyalakan lampunya ya, saya klik lampunya maka lampunya menyala. Lalu saya klik satu kali di layar seperti itu. Nah, jadi yang biru-biru itu adalah bingkai atau benangan daripada lubang angin ya. Visual style saya klik realistic visual style seperti itu hasilnya teman-teman ya. Oke, itu adalah untuk plat kanopi A, plat kanopi depan ya. Kita akan melanjutkan ke plat kanopi samping pada video berikutnya. Ini adalah video pembukaan untuk pembuatan plat kanopi ya. Jadi dipahami dulu video ini, berikutnya kita akan masuk ke plat kanopi samping. Demikian visual style, kita kembali ke 2D wireframe ya. Jika sumbunya berubah seperti ini, Anda kembali ke UCS World ya, Globe bola dunia, maka sumbunya kembali normal ya. Oke, kemudian view, kita masih berada pada view SA isometric. Nah, kemudian perhatikan di layar di atas, saya klik ya, anak panah layar muncul daftar layar seperti ini. Saya hidupkan lagi layar 0 ya, lampunya saya klik. Lampunya saya nyalakan, lalu saya klik satu kali di layar. Demikian teman-teman, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line. Demikian teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera.